Lanjutan dari yang kemarin, nomor 5, perhatikan gambar pengukuran berikut. Agar posisi neraca setimbang, yang harus dilakukan adalah A. Menurunkan anak timbangan 500 gram dari B. B. Menurunkan beban 400 gram dari A dan menaikkan anak timbangan X ke A. Kemudian C. Menaikkan beban X ke A dan menurunkan anak timbangan 100 gram dari B. D. Menukar anak timbangan 100 gram di B dengan anak timbangan X. Yang A dulu berarti menurunkan anak timbangan 500 gram dari B. Nah, awalnya yang A ini dia kan 1,8 kg berarti kan 400 gram ditambah 1400 gram berarti yang A itu awalnya dia 1800 gram. 1800 gram. Nah, kemudian yang B itu dia awalnya 1 kg tambah 500 tambah 100 gram berarti 1600 gram. Nah, kalau misalkan menurunkan anak timbangan 500 gram dari B, maka yang B itu akan jadi 1600 dikurangi 500 gram berarti 1,1. Sedangkan yang A itu adalah 1,8 berarti yang B itu yang A itu salah. Kemudian yang B menurunkan beban 400 gram dari A dan menaikkan anak timbangan X ke A. Berarti kalau 400 gram turun 1400 gram nanti ditambah 200 gram berarti jadi 1,6 atau 1600 gram berarti yang A akan jadi 1600 gram, yang B jadi 1600 gram berarti yang ini benar. Nah, sedangkan yang C menaikkan beban X ke A dan menurunkan anak timbangan 100 gram dari B. Kalau X naik ke A berarti 1800 tambah 200 jadi 2000. Sedangkan menurunkan anak timbangan 100 gram turun berarti jadi 1500. Berarti yang ini salah. Kemudian menukar anak timbangan 100 gram di B dengan anak timbangan X. Berarti 100 gram turun naik 200 ini akan jadi 1700 gram. Yang kiri jadi 1800. Berarti ini juga salah. Kemudian perhatikan gambar di bawah ini, nomor 6. Campuran yang dapat dipisahkan dengan cara seperti di atas adalah, nah kalau di atas ini dia ada ini pasir dan air, kemudian dia disaring menggunakan kertas saring dan melalui corong, kemudian nanti airnya dia akan mengalir ke si gelas ukur. Nah, cara seperti di atas itu dia cocoknya untuk memisahkan campuran apa? Yang pertama gula dalam air, garam dalam air, alkohol dalam air, atau kerikil dalam air. Nah, yang paling tepat itu adalah kerikil dan air. Kenapa? Karena yang 3 ini dia bentuknya adalah larutan. Ini larutan sehingga dan dia halus ya. Kalau misalkan larutan yang halus itu dia perlu treatment khusus untuk memisahkan komponen atau bagian-bagiannya. Kemudian nomor 7. Jordan melakukan percobaan untuk menguji sifat 4 larutan menggunakan kertas lakmus. Berikut adalah hasil dari percobaan tersebut. Nah, ada larutan asam ya, 1, 2, 3, 4. Yang 1 itu asam, yang 2 itu basa, yang 3 itu X, yang 4 itu garam. Perubahan pada kertas lakmus, ada lakmus merah dan lakmus biru. Kalau misalkan yang nomor 1, ketika pakai lakmus merah jadi merah, ketika pakai lakmus biru menjadi merah. Kemudian kalau yang 2, itu ketika lakmus merah jadi biru, lakmus biru jadi biru. Kemudian yang 3, lakmus merah jadi biru, lakmus biru jadi merah. Yang 4, lakmus merah jadi merah, lakmus biru jadi biru. Nah, sifat kertas lakmus ini kalau misalkan dia kena sesuatu yang asam, maka yang biru akan berubah jadi merah, yang merah akan tetap merah. Ya, berarti yang 1 ini dia betul asam. Kemudian yang 2, kalau misalkan dia lakmus biru kena basah, atau misalkan lakmus merah kena basah, maka yang merah akan berubah menjadi biru, yang biru akan tetap menjadi biru. Maka yang nomor 2 ini betul.
Kemudian, nah yang 3 ini dia si larutan X ini ketika pakai lakmus merah dia berubah jadi biru, biru menjadi merah. Ya, ini tidak dapat didefinisikan dia apa. Sedangkan yang larutan 4 dia garam, ketika menggunakan lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Berarti bisa garam, bisa netral ya, yang 4 ini. Berdasarkan data di atas, kesimpulan yang tepat adalah larutan 1 bersifat basa, larutan 2 bersifat asam. Ini salah. Kemudian larutan 2 bersifat basa, larutan 1 bersifat asam, itu betul. Larutan 3 bersifat basa, larutan 4 bersifat asam, ini salah. Kemudian larutan 4 bersifat basa, larutan 1 bersifat asam. Sedangkan yang 4 ini harusnya dia netral atau garam ya. Garam atau netral. Berarti jawabannya adalah B. Yang ini B. Yang ini tadi D. Yang atas B.